Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Rasyadina Anwar dari kelas C Sistem Informasi dengan NIM 2409116092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program minimarket sederhana menggunakan Python di VS Code. Sebelum itu, soalnya telah diberi dari dosen kami, yaitu sebagai berikut. Membuat pemrograman dasar menggunakan Python, kemudian menggunakan function atau logika percabangan bebas. Soal ketiga yaitu kita diberikan pilihan untuk membeli login terlebih dahulu, kemudian menu dibedakan berdasarkan member, ada dua, yaitu member biasa dan member VIP. Soal keempat yaitu pembelian barang hanya bisa menggunakan uang elektronik, yaitu gold, gems, dan diamond. Di sini saya menggunakan diamond. Kemudian soal kelima yaitu saat membeli terdapat voucher yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pembayaran dan terdapat masa kadaluarsanya. Soal keenam yaitu aplikasi bisa menampilkan item yang berbeda berdasarkan waktu. Berikut program saya. Di sini saya menggunakan import JSON, import OS, import time, from datetime, import datetime, kemudian saya mengimport menggunakan pretty table. Di sini saya jelaskan alurnya terlebih dahulu. Apabila di run akan muncul menu seperti pada terminal. Di sini saya memilih registrasi. Masukkan username. Saya akan memasukkan username baru, yaitu yoyu dengan password 123. Kemudian user diberi pilihan member VIP atau member biasa. Di sini saya memilih member VIP. Tampilannya seperti pada terminal. Kemudian step selanjutnya yaitu pilih menu nomor 2 yaitu login. Di sini saya memasukkan kembali username yang sudah saya regis tadi, yaitu yoyo dengan password 3. Ketika login berhasil, terminal akan menampilkan menu pilihan, tampilkan barang, beli barang, lihat saldo, tambah saldo, lihat invoice, dan logout. Di sini sebelum saya membeli barang, saya akan melihat saldo terlebih dahulu. Saldonya masih 0. Apabila ingin membeli barang, kita akan menambahkan saldo, yaitu pada menu keempat. Saya menambahkan 300.000 dalam rupiah yang akan dikonversi ke dalam diamond sebesar 300. Kemudian saya akan membeli barang. Sini saya akan membeli beras sebanyak jumlahnya 1. Kemudian saya membeli es krim pada pilihan keempat sebanyak 2. Apabila telah selesai membeli, user dapat mengetik selesai, kemudian masukkan kode voucher. Voucher pada program saya yaitu Onyx. Karena sebagai member VIP, saya mendapatkan diskon tambahan yaitu sebesar 30. Kemudian saya juga mendapatkan diskon dari voucher biasa Onyx tadi sebesar 5. Jadi totalnya sebesar 145.000 setelah dipotong. Apabila ingin melanjutkan pembelian dan melihat invoice, kita klik ya dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian apabila kita melihat invoice setelah transaksi, dapat memilih menu yang kelima, yaitu lihat invoice sebagai berikut.
Setelah selesai bertransaksi, akan diberi pilihan terakhir yaitu logout. Baik, itu saja penjelasan dan pada alur program saya. Selanjutnya saya akan memberikan langkah-langkah dalam membangun program ini. Berikut merupakan program yang sudah saya hapus untuk memberitahu langkah-langkah dalam membangun program saya. Yang pertama, sebelum itu saya sudah mendownload Codeium untuk mempercepat pengerjaan. Pertama-tama kita memasukkan import JSON. Kemudian kita melakukan import OS. Kemudian kita melakukan import time. Setelah itu import pretty table. Kemudian di sini saya akan membuat fungsi untuk memuat data dari pengguna dari file JSON. Inilah mudahnya ketika menggunakan Codeium. Kemudian saya akan membuat fungsi untuk menyimpan data pengguna ke file JSON dengan menggunakan def load user, kemudian if os path. Ini untuk memuat data user dari file JSON. Kemudian saya menambahkan def load in. Kemudian saya menambahkan fungsi untuk menyimpan data pengguna ke file JSON menggunakan set user. Oke, di sini saya akan menggunakan indent untuk membuat spasinya agar lebih rapi pada file JSON-nya nanti. Selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk memuat data invoice dari file JSON. Setelah itu untuk fungsi untuk menyimpan data invoice ke file JSON-nya. Setelah itu saya akan memasukkan data voucher.
Saya menggunakan pretty table dengan memasukkan tabel field names, yaitu nomor, item, harga, dan diamond sebagai judul pada tabelnya. Kemudian saya menggunakan for i in enumerate item mulai dari 1 untuk mengurutkan dalam bentuk tabel. Kemudian lanjut ke fungsi untuk menampilkan daftar voucher dengan pretty table adalah sebagai berikut. Kemudian fungsi untuk menampilkan daftar invoice. Oh iya, saya juga membuat info expire apabila telah digunakan 1 kali. Berikut menu untuk menampilkan invoice pada terminal nanti menggunakan pretty table. Sama seperti penjelasan di atas, saya menggunakan nomor, tanggal, tanggal harga untuk membuat judul di tabel nanti. Fungsinya print table ini untuk dari pretty table yang tadi sudah kita import dapat diprint melalui terminal. Kemudian keterangan details ini untuk memberikan info secara detail. Selanjutnya saya akan membuat fungsi untuk menampilkan daftar pengguna. Saya tidak perlu menggunakan gunakan kotak karena dia sudah include. Selanjutnya di sini terdapat display time, fungsi untuk menampilkan barang menggunakan pretty table. Seperti pada keterangan, enumerate ini berfungsi untuk agar dia berurutan dari 1 sampai nomor selanjutnya pada tabel. Indeks ini untuk mengurutkan. Kemudian ada fungsi untuk registrasi pengguna. Register pengguna seperti pada keterangan. Apabila user memasukkan username yang sudah terdaftar, akan muncul keterangan seperti ini karena sudah tersimpan pada data JSON. Kemudian memasukkan password dan jenis numbernya. Apabila ia member VIP, maka ia akan mendapatkan benefit lebih, yaitu sebesar 30 diamond potongannya. Kemudian username masukkan password untuk dari registrasi tadi. Setelah itu akan disimpan melalui user JSON seperti pada keterangan. Ini yang sudah saya masukkan sebelumnya. Adanya JSON ini karena saya mengcopy paste. Caranya mengcopy paste adalah klik kanan, kemudian ada copy paste. Setelah itu copy ke dalam user data file JSON-nya. Jangan lupa untuk memberi tanda R. Kembali ke pembahasan tadi. Ini akan disimpan dalam data JSON ini. Kemudian fungsi untuk login pengguna. Login yang saya buat memungkinkan pengguna untuk masuk dengan username dan password. Tetapi apabila salah sebanyak 3 kali, akun akan terkunci selama 10 detik. Di sini saya menggunakan timestamp yang sudah saya import di import time pada penjelasan yang di awal tadi. Di sini ada keterangan 3 karena dibatasi sebanyak 3 kali. Kemudian ada fungsi untuk menggunakan voucher.
Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan voucher diskon. Jika pengguna adalah member VIP, mereka mendapat diskon tambahan sebesar 30. 30 ini dikonversi dari rupiah menjadi diamond sebesar 30. Di sini saya menggunakan data yang sudah saya import pada penjelasan sebelumnya. Apabila telah menggunakan sekali, itu akan expire. Setelahnya tidak dapat digunakan lagi untuk pengguna yang sama. Kemudian fungsi untuk mengelola saldo. Update saldo user. Ini memperbarui saldo pengguna, memastikan saldonya agar tidak negatif. Kemudian view saldo. View saldo ini menampilkan fungsi untuk menampilkan saldo yang telah ditambahkan oleh pengguna atau yang belum ditambahkan. Pengguna dapat melihat saldonya sekarang. Kemudian ada tambahkan saldo. Ini untuk menambahkan saldo apabila pengguna belum memiliki saldo atau ingin menambah jumlah saldonya untuk melakukan transaksi. Jumlahnya tidak boleh kurang dari 0. Kemudian ada fungsi untuk mengelola invoice. Berikut merupakan view invoice untuk menampilkan daftar invoice yang terkait dengan pengguna. Invoice ini sudah tersimpan otomatis ke dalam data JSON yang sudah saya copy paste tadi ke dalam program. Invoice dapat dilihat pada terminal karena dia sudah otomatis tersimpan ke dalam data JSON. Kemudian ada purchase item. Purchase item ini memungkinkan pengguna untuk membeli barang, menghitung total harga, menerapkan diskon, dan menyimpan invoice jika pembeliannya berhasil. Itu harus diklik ya apabila ingin mengeluarkan invoice. Apabila mengetik tidak, maka invoice tidak akan keluar. Dan invoice akan keluar apabila pembeliannya menggunakan saldo yang cukup. Apabila saldo tidak cukup, invoice-nya tidak akan keluar. Kemudian pembelian berhasil. Setelah itu adalah fungsi untuk menyimpan invoice. Saya menggunakan fungsi save invoice untuk menyimpan invoice ke file JSON. Ini harus sesuai chart dan total price-nya yang ada di sini. Saya akan mencoba lagi nanti setelah penjelasannya selesai. Kemudian kita ke fungsi utama. Fungsi utamanya saya taruh di bawah agar lebih terurut dan lebih mudah untuk mengerjakannya. Di sini saya menambahkan fungsinya menampilkan menu untuk registrasi, login, dan keluar. Setelah login, pengguna dapat mengakses berbagai fungsi lainnya seperti melihat barang, membeli barang, melihat saldo, menambah saldo, dan melihat invoice, serta lockout apabila telah selesai atau tidak melanjutkan pembelian lagi. Kemudian menu choice. Menu choice ini berfungsi untuk memilih menu yang ingin kita pilih. Saya menggunakan pengkondisian if, elif untuk pemilihannya. Menggunakan break untuk mengetik, untuk membatasi program. Dan menggunakan else untuk pengkondisian lain, yaitu pilihan tidak valid yang mungkin dimasukkan oleh user tidak ada dalam pilihan. Kemudian untuk menjalankan programnya atau mengeksekusi program itu dengan menggunakan fungsi main atau utama jika file dijalankan sebagai program utama, sebagai menu utama. Jadi program ini merupakan aplikasi sederhana untuk manajemen pembelian transaksi di toko minimarket online menggunakan data JSON. Berikut saya akan tes lagi. Saya akan menjalankan program saya kembali. Di sini saya ingin registrasi kembali. Masukkan username. Di sini saya akan memasukkan username-nya yaitu Yuzo dengan password 22. Membernya VIP. Saya akan mencoba 2 member nanti. Saya akan menjelaskan yang member VIP dahulu. Registrasi berhasil, selamat datang. Kemudian saya login. Saya ingin mengetes apabila loginnya salah, apakah akan dikunci. Saya akan login dengan password yang salah. Tersisa 1 percobaan. Baik, akun akan terkunci dalam 10 detik. Karena akun terkunci, ini juga
dapat diterapkan ke kehidupan atau program ini dapat diterapkan untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan seperti pencobaan pembobolan dan registrasi menggunakan username lain, yaitu passwordnya di sini. Saya akan mencoba untuk pengguna biasa, kemudian saya login menggunakan username Kadita, passwordnya. Nah, kita telah berhasil login. Kemudian saya ingin melihat saldo. Di sini saldo saya masih 0 karena saya belum melakukan penambahan saldo. Saya ingin menambah saldo. Mungkin saya menambahkan 200.000 yang akan dikonvert ke dalam diamond sebesar 200. Kemudian saya ingin membeli barang dengan memasukkan angka 2. Karena malam, maka pilihannya sebagai berikut. Apakah sesuai? Ini sesuai dengan program yang telah saya buat. Apabila malam, maka itemnya yaitu beras, bawang merah, bawang putih, es krim, dan oreo. Kemudian masukkan. Program saya dapat membeli lebih dari satu barang. Misalnya saya ingin membeli bawang merah sebanyak 1. Kemudian saya ingin membeli beras sebanyak 1. Apabila telah selesai, saya ingin memasukkan kode voucher yang telah disediakan. Semisal saya sudah memiliki vouchernya. Seperti yang saya jelaskan tadi, vouchernya adalah milk. Total harganya sebesar 175 setelah diskon. Diskonnya hanya 5. Harga sebenarnya adalah 180, tetapi karena diskon pengguna biasa adalah 5, maka total harga setelah diskon itu 175. Apakah ingin melanjutkan pembelian? Saya memilih ya. Invoice berhasil disimpan. Kemudian saya ingin melihat invoice pembelian saya. Keterangannya sebagai berikut. Saya akan logout seperti ini. Caranya sudah kadaluarsa. Dengan login, saya masukkan Kadita. Ini otomatis tersimpan pada data JSON. Tadi data-datanya. Tadi saya masukkan Kadita dengan tanggal sebagai berikut. Ini date yang tadi saya sudah import di atas, itu otomatis masuk ke data JSON. Kemudian total price-nya yang telah pemotongan harga pada diskonnya. Kemudian item-item yang telah saya beli ini masuk ke dalam invoice yang akan di-print ke dalam terminal. Kemudian Kadita juga masuk ke dalam user JSON, menandakan bahwa file-file JSON-nya telah berhasil terhubung dengan program saya. Saya lanjut. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai alur program saya. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.